Makan soto? Siapa takut? Kita mulai aja yuk menyantap kuliner berat khas Bogor sebagai menu sarapan. Menu andalan khas Bogor ini kuahnya berwarna kuning dengan santan. Soto menjadi kuliner kaki lima yang bisa dijumpai di Jalan Surya Kencana, Kota Bogor. Meskipun dijual dengan sederhana, rasanya nggak perlu diragukan lagi, fams. Pembelinya nggak hanya dari Kota Bogor aja, tapi banyak yang datang dari luar Kota Bogor. Biasanya mereka suka banget berburu makanan khas kota hujan yang harganya murah meriah ini. Oh iya fams, berbeda dengan soto dari kota lainnya, lauk soto Bogor bisa dipilih langsung oleh pembelinya. Pilihannya juga beragam tuh, mulai dari daging sapi, kikil, sampai jeroan sapi. Setelah dipilih, daging dipotong dalam ukuran kecil. Beri tambahan kecap dan bumbu tambahan. Kuah hangat soto kuning tinggal disiram deh. Fams, soto Bogor ini menjadi salah satu kuliner yang menggunakan kuah santan loh. Kaldu yang dihasilkan juga kental banget. Gimana enggak, kuah ini dibuat selama berjam-jam dengan menambahkan tulang dan daging sapi di dalamnya. Kebayang nggak tuh gimana nikmatnya? Geser ke Tangerang yuk. Di Jalan Muhammad Yamin Babakan ada penjual laksa loh. Kawasan kuliner ini buka selama 24 jam fams dan dibangun di area lahan seluas 5.000 meter. Kira-kira di sini ada 10 penjual laksa. Kalian tinggal pilih sesuai dengan selera aja deh. Kuliner yang juga terkenal dengan nama mie laksa menjadi salah satu kuliner yang melegenda. Laksa menjadi makanan tradisional ternama yang tercipta lewat perpaduan budaya Tionghoa dengan Melayu. Sekitar tahun 1970-an, penjualnya menjajakan laksa dengan cara berkeliling dari kampung ke kampung. Maklum, mie laksa menjadi menu favorit dan paling dinanti oleh masyarakat kota Tangerang. Sekitar tahun 2000-an, penjualannya nggak perlu dilakukan dengan cara berkeliling. Disinilah para penjual laksa kini berada. Fams, kuah laksa sengaja dibiarkan panas agar terasa nikmat saat disajikan. Tekstur kuahnya yang keruh dan kental membuat tampilannya menggugah selera saat dimakan tuh. Sesuai dengan namanya, kata laksa ternyata berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya banyak fams. Kata banyak merujuk pada pembuatan mie laksa yang menggunakan racikan dari macam-macam bumbu dapur yang berlimpah. Nah, berbeda dengan laksa kebanyakan, laksa yang ada di Tangerang ini memiliki keunikan tersendiri. Kalau biasanya laksa Bogor memiliki kuah kental yang berasal dari potongan oncom dan udang, laksa Betawi berisi ketupat, lengkap dengan telur dan bahan lainnya. Untuk memperkaya rasa, ada juga tambahan bihun yang tebalnya seperti spaghetti. Bihun versi besar ini terbuat dari beras loh. Jadi nggak perlu lagi disantap dengan nasi. Dijamin udah kenyang kok. Sebagai salah satu kebudayaan peranakan, laksa nggak hanya dikenal di Indonesia aja. Negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia juga menjual kuliner yang mirip-mirip dengan spaghetti ini. Katanya sih, laksa juga kerap ditemukan di kawasan Thailand bagian selatan loh. Hebat juga ya. Buat penggemar seafood, yuk silahkan merapat. Hadir dengan konsep kekinian, dalam satu porsinya terdiri dari cumi, udang, kerang ijo, kerang darah, dan kepiting. Beuh, siap-siap kolesterol naik drastis ya fams. Hihihi. Yap, sebagian besar bahan yang digunakan memang mengandung kolesterol yang tinggi. Apalagi kepiting dan udangnya ini nih. Biar gizinya seimbang, ada tambahan sayuran yang cukup banyak untuk menetralisir kolesterol. Makanan laut ini dibuat dengan bumbu dan rempah yang cukup banyak, mulai dari bawang dan cabai. Untuk mengeluarkan minyak atsirinya secara maksimal, haluskan bumbunya dulu fams, lalu tumis sampai aromanya tercium deh. Beri tambahan jahe, daun salam, daun serai yang digeprek fams. Oh iya, cumi dan udang terlebih dahulu dimasak ya. Ada juga tambahan air kaldu yang membuat tekstur cumi menjadi lebih lunak. Kalau sudah hampir matang, baru deh masukkan kerang hijau dan kerang darah. Nah, kedua jenis kerang ini sudah direbus sebelumnya ya fams. Fams, ada potongan bawang bombay, cabai hijau, dan cabai merah agar warnanya menggugah selera. Kurang lengkap tanpa adanya sayuran fams, mulai dari pakcoy, jagung, dan wortel yang sudah direbus. Meskipun seafood terkenal dengan kolesterolnya, serat masih bisa didapatkan oleh tubuh kok. Belum jadi seafood seutuhnya kalau nggak ada kepiting fans. Hihihi.
Kepiting juga sudah dimasak sebelumnya ya, jadi tidak membutuhkan waktu yang lama dalam proses memasaknya. Selanjutnya ada tambahan telur ayam yang membuat teksturnya jadi lebih creamy fams. Beh, makin ngiler ya fams. Makanan yang satu ini cocok banget untuk kalian yang suka dengan kuliner pedas. Dijamin deh kalau sudah menyantap yang satu ini, keringat jadi bercucuran. Hihihi. Fams, kalau merasa kurang tertantang pedasnya, yuk kulineran di Bandung, Jawa Barat. Kuliner satu ini menggabungkan dua jenis hidangan khas tanah Sunda. Seblak yang terkenal dengan kerupuknya dan si bulat-bulat cilok fams. Nggak perlu pakai nasi, seporsi seblak cilok ini dijamin bikin kenyang kok. Soalnya hidangan sederhana ini terdapat cilok batagor dan beberapa bahan lainnya yang memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi. Hampir sama seperti bumbu seblak pada umumnya. Seblak cilok menggunakan bawang merah, bawang putih, dan cabai yang dihaluskan dulu. Seperti biasa, harus ditumis dulu ya agar aromanya semakin tercium. Jangan lupa tambahkan sedikit air untuk bisa melunakkan bahan khas seblak fams. Ini dia kerupuk, mulai dari kerupuk mie, kerupuk seblak, dan jenis kerupuk lainnya. Ini nih yang lebih spesial, ada tambahan siomay dan batagor agar rasa yang dihasilkan jadi lebih variatif fam. Tinggal tunggu sampai tekstur kerupuknya matang. Karena sudah dimatangkan sebelumnya, cilok dimasak paling terakhir ya. Agar rasanya lebih gurih bisa juga tambahkan ceker dan tulang ayam. Seblak kurang nendang kalau nggak ada sambal fams. Tingkat kepedesannya bisa ditentukan sendiri. Yang penting sih seblak tetap bisa dimakan dan aman sampai lambung. Hihihi. Fams, masyarakat Sunda punya tradisi ngeliwet. Itu tuh makan bersama dengan alas daun pisang sebagai pengganti piring. Aneka lauk pauk, nasi, dan kelengkapan lain dimakan tanpa menggunakan sendok, Fams. Langsung pakai tangan gini nih, jadi lebih nikmat. Fams, tradisi liwetan ini dimulai ketika bangsa Arab masuk ke Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Nggak heran, liwetan saat ini menjadi tradisi dan kegiatan favorit yang sering dilakukan saat ada acara keluarga, reunian, arisan, dan acara lainnya. Yap, liwetan semakin banyak digemari masyarakat. Selain praktis dan lezat, tampilan nasi liwet patut untuk diabadikan, Fams. Hihihi. Fams, nasi liwet adalah nasi gurih yang dimasak dengan santan. Sekilas terlihat mirip dengan nasi uduk ya. Bedanya, nasi ini disajikan dengan lauk pendamping yang cukup banyak dan beraneka ragam. Mulai dari gurame, tahu, tempe, ayam, sampai ikan asin, Fams. Gak lupa harus ada sambal ya. Hihihi. Agar tampilannya lebih menarik, beri tambahan lalapan, Fams. Ada juga sayuran segar untuk seratnya. Beh, menggoda banget, Fams. Penyajian ini membutuhkan kurang lebih 10-15 menit tergantung pada porsi yang dipesan. Kalau yang ini sih bisa dimakan sampai 9 orang loh. Mantap! Fams, di zaman yang serba modern seperti ini, pembuatan liwet semakin dibuat sederhana. Salah satunya adalah produk nasi liwet instan, hasil tangan kreatif salah satu masyarakat dari Garut, Jawa Barat. Dalam kemasan liwet instan ini, semua bumbu sudah tersedia di dalamnya. Mirip-mirip seperti membuat mie instan gitu deh. Fams, beras yang digunakan jenis pandan wangi khas Cianjur, supaya bisa meningkatkan nilai jual beras dari Cianjur. Gabah yang sudah kering kemudian dipisahkan dari kulit arinya, Fams. Tinggal dikemas ya. Kalau berasnya sudah siap, bikin bumbunya deh. Ada bawang merah dan bawang putih. Kedua bumbu dapur ini diiris tipis dulu, Fams. Ini nih alasannya, bumbu harus dibuat setipis mungkin. Bumbu-bumbu lanjut dikeringkan supaya lebih tahan lama, Fams. Untuk memastikan kadar airnya hilang, bisa dilakukan dengan cara di oven, Fams. Cara ini juga bisa mensterilkan bawang merah dan bawang putih loh. Katanya sih, bumbu ini juga bisa tahan hingga 2 tahun. Kemas deh. Eits, semuanya dibungkus dengan plastik terpisah ya, Fams. Dalam kemasan bumbu kering, ada juga tambahan serai dan daun salam. Nggak lupa minyak sayurnya, Fams. Tuh kan, mirip banget sama mie instan. Bedanya, liwet instan ini dibungkus dengan kardus bermotif yang membuatnya jadi lebih premium, Fams.
Serunya lagi, nasi liwet ini punya berbagai jenis rasa fams, mulai dari original, teri, jambal, cumi, sampai jengkol juga ada. Hihihi. Fams, cara memasak nasi liwet instan ini cukup praktis kok. Cocok banget deh buat kalian yang gak mau ribet dan gak punya banyak waktu. Tinggal buka rice cooker, tuang beras dan beberapa bumbu pelengkapnya saja. Tambahkan sedikit air sesuai dengan takaran ya fams. Tinggal masak sekitar 10 hingga 20 menit saja. Kalau aroma harum mulai tercium, tandanya nasi liwet instan sudah siap. Selamat menikmati. Kalau mau yang manis-manis bisa coba biji salak satu ini fams. Kudapan legendaris ini ternyata berhasil masuk ke ranah kekinian dan tidak habis termakan zaman. Faktanya, biji salak yang biasanya disajikan sebagai kolak ini bisa disulap sedemikian rupa dengan roti sebagai mangkoknya. Fams, biji salak yang terkenal dengan sebutan candil ini dibuat menggunakan ubi fams. Untuk melunakkan ubi harus direbus kurang lebih 30 menit. Setelah itu, pisahkan ubi dari kulitnya fams. Agar teksturnya jadi lebih lembut, tumbuk dengan alat sederhana ini. Masyarakat Jawa biasa menyebutnya dengan kata alu alias lumpang tuh. Adonan biji salak menggunakan tepung ketan fams. Zat amilopektin pada tepung ketan bisa membuat teksturnya menjadi kenyal dan pulen dibandingkan dengan jenis tepung lainnya. Adonan ini harus dicampur dengan air panas ya fams. Penggunaan air panas untuk memudahkan adonan dibentuk. Air panas juga dipercaya bisa bikin adonan jadi lebih kenyal. Dulunya biji salak hanya dibuat untuk persembahan atau upacara-upacara khusus loh. Seiring berkembangnya zaman, biji salak tidak hanya bisa dinikmati saat upacara keagamaan saja, tapi dijual secara bebas juga. Biji salak yang sudah berbentuk bulat kemudian direbus dengan air dan gula merah fams. Hihihi, seperti bikin bola ya fams. Biji salak direbus kurang lebih 15 menit fams. Biji salak yang sudah matang ditandai dengan perubahan warna dan biji salak naik ke permukaan. Oh ya fams, disebut biji salak karena bentuknya emang mirip banget sama biji buah salak. Nggak hanya bentuk, warnanya juga mirip banget. Biasanya kolak biji salak disajikan dengan santan fams. Kalau mau dijual, keduanya dibungkus plastik terpisah agar tidak mudah basi tuh. Tidak hanya bisa dinikmati secara langsung, salak ternyata bisa diolah jadi kudapan khas Kalimantan Timur. Ini dia, cake salak. Cara bikinnya masih sama dengan cake pada umumnya. Mentega dan gula halus diaduk dengan kecepatan tinggi. Kedua bahan inilah yang membuat kue lebih harum loh. Kuning telur ditambahkan agar tekstur kue jadi lebih halus. Setelah adonan mengembang, tepung terigu, susu bubuk, dan irisan buah salak bisa dicampur deh. Oh iya fams, irisan buah salaknya sudah ditumis terlebih dahulu ya untuk memudahkan saat pencampuran adonan ini. Ada juga tambahan sari salak fams. Nah, sari ini diperoleh dari buah salak yang sudah diblender dan dipisahkan dari serat buah untuk diambil airnya. Kalau sudah tercampur rata, baru deh dipadatkan di dalam loyang. Gak perlu terlalu penuh fams, soalnya adonan ini bisa mengembang saat dipanaskan. Sebelum dipanggang, beri topping susu bubuk dan keju parut di atasnya. Yap, topping ini sebagai tanda varian rasa, mulai dari original, keju, kurma, dan masih banyak lagi. Kue salak harus dipanggang kurang lebih 1 jam fams. Usaha yang dimiliki oleh Ibu Riswahyuni ini sudah dijalankan sejak tahun 2012 fams. Dalam sehari, ia bisa menjual 100 kotak kue salak loh. Bisa banget nih untuk oleh-oleh saat berkunjung ke Kalimantan Timur. Karena dibuat tanpa bahan pengawet, kue salak ini hanya memiliki daya tahan hingga 7 hari pada suhu ruangan. Lanjut, cari camilan yang seger-seger. Enaknya sih santap es campur fams. Kalau di Garut, si manis yang satu ini disebut juga dengan es goyobot. Yap, kuliner khas Garut yang mirip dengan es campur ini memiliki ciri khas tersendiri. Mulai dari rasa, bahan, dan namanya yang unik membuat kuliner ini banyak diburu oleh pelancong.
Kata goyobot berasal dari bahasa Sunda yang artinya basah kuyup fams. Ada juga versi lain yang menyebut goyobot berasal dari bahasa Belanda, artinya basah fams. Nah, agar-agar yang ada pada es goyobot terbuat dari tepung hongkwe alias tepung sagu aren. Karena biasanya tepung masih terdapat kotoran, jadi harus disaring dulu fams. Adonan agar-agar yang sudah dimasak dengan api sedang kemudian diturunkan suhunya dengan tampah yang terbuat dari bambu. Adonan ini kemudian didiamkan dalam suhu ruangan sekitar 12 jam fams. Kalau teksturnya sudah keras tinggal dipotong-potong, ukuran lebih kecil. Dalam komponen es goyobot terdapat pacar Cina yang warnanya cantik banget. Pacar Cina ini terbuat dari tepung tapioka. Supaya warnanya lebih mencolok, adonan pacar Cina ditambahkan dengan pewarna merah. Disebut pacar Cina karena kuliner satu ini dibuat oleh pendatang Tionghoa yang saat itu bermukim di Indonesia. Warna merah dipilih karena melambangkan kebahagiaan dan keberuntungan. Masih dari Kalimantan Timur nih, di sini ada dompet dari kain ataupun kulit. Eits, bukan kulit hewan ya. Dompet ini dibuat dari kulit kayu. Lihat nih kerajinan dari tangan pengrajin Ibu Dani di Jalan Syarifuddin Yus, Balikpapan. Tidak hanya memproduksi dompet aja fams, ada juga tas, pouch, sampai sarung bantal. Semuanya dibuat dari kayu sebagai bahan dasarnya. Selain kulit kayu yang sudah melalui tahap finishing sebagai lapisannya, biasanya kain ini dipasang di bagian dalam dompet fams. Buat pola gambar di atas kulit kayu ya, cara ini bisa mendapatkan ukuran dan bentuk yang sama. Lanjut, kulit kayu digunting mengikuti pola yang ada. Kemudian lapisi dengan kain puring fams. Tidak ada warna khusus yang digunakan untuk bagian dalam dompet. Sebaiknya sih pilih warna mencolok supaya warna dompet lebih merah. Gak lupa buat kompartemen di dalam dompet fams. Namanya juga dompet, harus ada tempat untuk menyimpan uang dan kartu-kartu penting. Untuk memastikan menempel dengan sempurna, harus dilem dan dijahit juga. Nah, bisa ditambahkan lapisan paling luar agar tampilannya lebih rapi. Fams, karena hanya memiliki satu warna, Ibu Dani juga menambahkan lukisan di bagian luar. Gambarnya juga dibuat sesuai dengan pesanan fams. Nah, inilah yang menjadi daya tarik pembeli. Proses pelukisan dengan gambar yang sederhana kayak gini hanya memerlukan waktu sekitar 5 hingga 10 menit aja. Mau motif yang lebih meriah? Bisa juga pilih motif khas Dayak sampai bunga-bungaan fams. Pelanggan Ibu Dani tidak hanya berasal dari dalam negeri saja loh, tapi sampai mancanegara juga. Saatnya liburan nih. Kita ke pulau-pulau yang terletak di barat Indonesia. Yuk, kita ke kawasan wisata Bahari Mandeh. Kawasan ini dikenal sebagai Raja Ampatnya Sumatera Barat, fams. Selain panorama alamnya, terdapat juga banyaknya gugusan pulau yang indah banget. Masyarakat Sumatera Barat bisa mengunjungi beberapa pulau dalam satu hari sekaligus. Mereka bisa menyebutnya dengan island hopping, fams. Kalau yang ini fams namanya Pulau Cibadak. Pulau dengan luas 40 km persegi ini menawarkan keindahan bawah laut. Terletak di teluk yang sedikit tersembunyi, membuat panorama bawah lautnya tidak bisa disepelekan. Sudah sampai sini tapi nggak nyebur, sayang banget. Snorkeling jadi salah satu aktivitas yang harus dilakukan saat berkunjung ke Pulau Cibadak. Nggak perlu menyelam terlalu dalam. Cukup di permukaan dengan alat pelampung, masker, dan snorkel sudah terlihat dengan jelas keindahan bawah lautnya. Iya, alat-alat ini wajib ada saat snorkeling ya, apalagi buat kalian yang nggak bisa berenang. Snorkel berfungsi sebagai jalan masuk udara saat bernapas, fams. Kalau masker memudahkan kita bisa melihat dengan jelas indahnya biota laut. Pulau kedua yang bisa dikunjungi adalah Pulau Setan, fams. Gak usah membayangkan yang serem-serem ya, itu cuma sebutannya aja kok. Yang ada malah deburan ombak pantai yang tenang, dengan suasana yang sukses bikin kita nyaman. Awalnya sih, pulau ini bernama Pulau Sultan, fams. Karena salah penyebutan oleh warga setempat, namanya menjadi Pulau Setan deh. Alhasil, nama itu masih digunakan hingga saat ini untuk memberikan sensasi penasaran. Hihihi. Tapi buat kalian yang ingin menikmati keindahan Mandeh dengan puas,
bisa memilih liburan lebih dari 1 hari, fams. Di sini ada penginapan dengan anggaran yang minimalis. Cocok banget deh buat backpacker alias wisata beransel. Hihihi. Keren ya tayangan hari ini. Besok kita masih hadir menemani pagi kalian. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa, fams.